Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam, Pak Eko. Ayo, Masya Allah, berdua aja kita nih ya. Bertiga, Wah, Bu Bu Ana, Ana. waduh. Jangan salah. Ini Aduh, ikutan, Bu. kenapa Ibu salah Gak sih? dianggap apa? Ini salah nih, salah. Bentar ya. Bentar, itin Babe dulu. Belum paham banget nih Pak Eko. Masih mencari-cari tentang AKM nih. Ini Pak Mansur kesini aja kali ya? Iya, bisa jadi. Biar ada temannya nih saya sendiri. Iya, saya sendiri doang. Pak Mansur ya. Pak Arfun sama itu Bu Sumi. Pak Eko, aku ke Buria bukan ke Pak Eko. Gimana sih? Yaudah di ini live room aja, live room. Live room ya? Bentar, bisa. Terus aku mana? Bu Pris saya kasih ke siapa? Buria ya? Buria. Oh ya, dah. Oh iya. Saya mau ditemenin sama siapa lagi nih Pak Eko? Mafid nggak ada kan? Mafid nggak ada ya, kemana ya? Baik, kita mulai aja Pak ya? Iya. Lupa ya. Oke deh. Udah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih buat guru-guru ya, terutama Pak Tri dan mungkin tadi ada Bu Ana yang sudah join di kelas pengimbasan, yaitu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Nah, ini dilakukan atau diselenggarakan oleh Kementerian Dinas Pendidikan ya. Ya. Baik, saya akan supaya lebih berkah kita mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan share screen untuk PPT yang akan disampaikannya. Oke. Baik, ini. Nah, ini ya. Pengimbasan asesmen kompetensi minimum AKM SMBT Darul Abidin hari ini Jumat 5 Februari 2021. Oke, nah ini adapun pengimbasan ini ya Pak Tri dan juga Bapak Ibu guru ini dilakukan ya ada 3 tahap ya. Yang pertama orientasi, kemudian ada BIMTEK dan pengimbasan. Jadi orientasi ini istilahnya sebelum kita melakukan bimbingan teknis ada orientasinya, di situ dijelaskan mengenai kenapa pentingnya AKM ya kan. Kemudian dasar-dasarnya adanya AKM apa gitu ya. Gitu. Nah, kemudian di BIMTEK ini kita dibimbing secara teknis ya. Nah, kalau nanti kita sudah di BIMTEK ini sudah lulus, barulah pengimbasan. Jadi pengimbasan itu mengajak guru yang belum ikut di seri AKM ini untuk mengikuti gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah latar belakangnya kenapa Indonesia itu atau kita mengadakan AKM ya. Nyata kalau kita lihat di sini dari membaca ya, reading itu Indonesia menurut PISA ini sangat ini ya, kita lihat dari tahun 2000 sampai 2018 malah menurun ya. Kurvanya melengkung, menurun, kemudian matematik juga sama, sains juga sama, gitu ya. Nah, kemudian ini juga dari hasil PISA juga, ya, ini ternyata trennya itu memang di Indonesia itu khusus membaca itu 70% siswa berada di bawah kompetensi minimumnya, jadi 70%. Lalu di matematikanya 71%-nya di bawah ya. Kemudian sains juga sama. Nah, kemudian di Indonesia juga ya dilaporkan mengalami perundungan atau bullying ya kalau istilahnya ya, bullying. Nah, sehingga ini menyebabkan Indonesia itu menjadi negara yang perlu dilakukan ya asesmen ini. Gitu ya.
Kemudian, nah, apa sih pentingnya asesmen ini? Jadi kalau kita lihat kan selama ini di Indonesia itu khususnya untuk kita jenjang SMP itu kan biasanya untuk mengukur keberhasilan itu menggunakan UN ya, ujian nasional. Nah, ternyata dengan UN itu seperti yang tadi disampaikan di hasil PISA itu ternyata belum memenuhi gitu. Jadi ternyata UN itu bukan salah satu bukan satu-satunya hal yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan di Indonesia gitu. Nah, kemudian mungkin nanti kita bisa baca. Nah, ini hubungannya dengan AKM ini adalah salah satunya adalah untuk memberikan ya agar para siswa khususnya itu memiliki kecakapan belajar ya dalam berinovasi, kemudian menggunakan teknologi dan juga kecakapan hidupnya ini bisa dilakukan kontribusinya di masyarakat. Jadi bukan hanya secara di sekolah saja, tapi juga perlu juga nih terjun di masyarakat. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila ya. Ada banyak beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, bernalar kritis ya, kemudian kreatif itu, terus kemudian berkebinekaan, gotong royong. Ya sebenarnya nilai-nilainya sudah ada sejak dulu ya, cuman mungkin perlu dikuatkan lagi sampai saat ini gitu. Oke. Nah, kemudian apa sih keterkaitannya antara asesmen nasional ini dengan kecakapan 21 ya, atau sebenarnya sekarang lebih orang nyebutnya 4.0 gitu ya, cakapan industri 4.0, antara asesmen nasional ya, kecakapan dan profil pelajar. Oke, kalau kita lihat di sini kompetensi siswa ini ya, ini saling berhubungan. Jadi ketika kita lihat di bawah sini, nah nih, jadi kan AKM itu nanti akan ada 3 survei ya, ada AKM, ada survei karakter, dan ada survei lingkungan. Kalau survei asesmen ini dan survei karakter ini dilakukan kepada siswa. Jadi AKM dilakukan kepada siswa, ya ini juga kepada siswa. Kok maaf, Ya. slide-nya masih yang kecakapan hidup Iya, 21 belum ya? ganti. Oh, Patri di mana Slide ya? belum ganti. Oh, sorry. Masih yang awal ya, Bu? Iya, masih Kecakapan kecakapan hidup 21. Bentar. Tadi sampai mana ya? Oh, ini sampai sini nih. Ini kelihatan? Ya, Udah di slideshow kelihatan nih? Udah. kompetensi Oke, siswa, ya. kompetensi. Udah. Oke. Baik, nah ini jadi kompetensi siswa ini akan tercapai bila ada ini ya. Jadi ada 3 asesmen kompetensi, kemudian survei karakter dan survei lingkungan. Kalau untuk survei lingkungan ini dilakukannya yang dipotret adalah sekolah. Sedangkan kalau survei karakter ini yang dipotret adalah siswa. Ya. Siswa. Nah, kalau yang asesmen ini juga sama siswa, cuman bedanya kalau yang ini lebih ke arah kognitif nih. Ya. Kalau yang ini lebih ke arah karakter siswanya. Kita coba lihat sini. Nah, ini tujuannya ada ini, mungkin Bapak Ibu guru bisa baca ya. 1, mendorong guru mengembangkan kompetensi kognitifnya ya, sekaligus karakter murid ya. Jadi pengetahuannya bagus, karakternya juga bagus ya. Jadi bukan hanya pengetahuannya yang bagus tapi karakternya kurang. Kalau di siswa kita apa ya? Masuknya ya. Kognitifnya mungkin bagus ya, karakternya kadang-kadang ada beberapa yang perlu diperbaiki gitu ya. Kemudian menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Jadi bukan hanya selama ini kan selalu nilai ya kompetensinya yang kognitif, sementara karakternya tuh tidak masuk. Nah, kemudian nanti dengan adanya 3 tadi ya, ada tujuan asesmen nasional, maka karakter sekolah itu ya akan muncul gitu ya, salah satu jadi tujuan. Oke, nah ini manfaatnya ya.
Ini saya agak ini ya mouse-nya karena dia kadang-kadang tertutup dengan ini. Oke. Nah, ini adalah potret manfaat asesmennya ya. Pertama untuk melihat memotret kualitas pembelajaran di sekolah. Kemudian ada umpan balik peningkatan kualitasnya. Artinya ketika dari sini hasilnya mungkin ada yang kurang, maka di sini ada umpan balik apa yang perlu dilakukan. Nah, kalau nanti sudah ada hal-hal yang apa yang perlu diperbaiki, maka dijadikan dasar untuk penyusunan program. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan. Dan memang asesmen AKM ini tidak dilakukan ke seluruh siswa. Kalau kemarin di kelas 8 itu yang terdaftar itu ada 45 dan yang 5 itu cadangan ya, jadi 10. Ada 50 gitu. Nah, ini adalah perbandingan ya antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Terlihat Bapak Ibu ya? Ya. Oke. Nah, ini pembandingnya ada tujuan pelaksananya contohnya ya. Kalau asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu ya secara global sekolah. Nah, kalau ujian nasional secara individu. Ya, artinya si ABCC dapat sekian. Kalau asesmen nasional tidak, tapi potretnya sekolah. Kemudian jenjang penilaiannya ini dari mulai SD, SMP, SMA ya. Bahkan program kesetaraan, dan kalau yang ini hanya SMP, SMA dan SMK. Gitu. Kemudian level siswanya, kalau yang ini kalau asesmen nasional itu seluruh siswa ya, dari kelas 5 kalau asesmen nasional itu hanya 3, kelas 5, kelas 8 dan kelas 9. Sementara kalau ujian nasional kemarin seluruh siswa tapi di tingkat akhir ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini di kelas 9 berarti seluruh kelas 9 ikut ujian nasional. Tapi kalau yang asesmen nasional hanya di kelas 8 saja. Gitu. Kemudian subjeknya nih terpilih ya diacak ya, diacak. Nah, kalau yang ini seluruh siswa mengikuti. Lalu model soalnya, kalau di asesmen nasional itu ada PG, pilihan ganda, ada pilihan ganda kolaborasi. Ya, ada pilihan ganda tapi yang dia mengisi juga ya, kompleks gitu. Kemudian menjodohkan, isian singkat dan uraian. Kalau di ujian nasional hanya pilihan ganda. Lalu sasarannya ini ada banyak literasi, numerasi, karakter ya, kualitas, iklim sekolah. Nah, kalau ini hanya penguasaan terhadap materi. Misalnya matematika, IPA ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, kalau metode penilaiannya, nah ini computerized ya. Ini hampir sama sebenarnya. Cuman di sini ada yang paper based testnya juga ada juga ya. Nah, ini kriterianya ini tidak diambil dari semua. Kemudian diambil hanya kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Ini kenapa diambilnya di pertengahan kelas gitu, bukan di akhir? Karena supaya nanti di kedepannya bisa ada perbaikan gitu. Misalnya kelas 8 ketika dilakukan, maka pada saat itu bisa diadakan perbaikan pada saat siswanya kelas 9 dan mereka nanti di kelas 9 mungkin bisa merasakan perbedaan ya. Nah, ini asesmen ini yang tadi ya, jadi ada 3 ini, ada asesmen kompetensi, survei karakter dan ini. Nah, kalau khusus AKM itu ada literasi dan numerasi. Kalau literasi itu berarti memahami, ya, menggunakan, dan lebih banyak literasinya membaca. Kalau numerasi lebih ke aplikasi dan juga bernalar. Oke, kita lanjut. Nah, ini peserta tadi sama ya, bentuk soal juga tadi sama. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, uraian singkat, isian singkat dan uraian. Lalu pesertanya tadi sudah disampaikan. Oh, ini tadi diklik ke sini ya. Oke, ini adalah pelaksanaannya. Nah, untuk pelaksanaannya ini kita yang SMP itu kurang lebih sekitar 90 menit itu literasi ya. Kemudian nanti 30 menitnya ada karakter. Nah, kemudian di hari keduanya itu ada numerasi 90 menit ya. Di hari berikutnya adalah survei lingkungan. Jadi sebenarnya 3 ya, ini literasi cuma sama numerasi ini jadi satu paket AKM, yang ini masing-masing dari karakter dan lingkungan. Oke, kemudian kontennya ini, kalau konten
Nanti bisa Bapak Ibu baca ya. Ini ada banyak kontennya, ada informasi. Kalau konten ada kognitifnya. Nanti lebih enak mungkin akan kita lihat di soal gitu ya. Nah, ini AKM-nya sama. Ini konten yang tadi. Kalau numerasi lebih ke bilangan ya, pengukuran, geometri, berhubungan dengan angka deh kalau saya nyebutnya. Iya, Itu. literasi belum baca. Kemudian, nah ini contohnya, ya misalnya ini. Jadi nanti siswa diminta untuk memahami sebuah soal gitu ya, katakanlah ini sebuah soal. Jadi ada menganalisa sebuah, misalnya nih poster manfaat makan ikan gitu kan. Nah nanti di sini ada nih, apakah manfaat makan ikan menurut infografis di atas. Nah ini kan ada nih ya, misalnya bergizi tinggi ya kan, berfungsi. Nah nanti siswa akan membaca seperti ini nih. Oh ternyata manfaat ikan tuh ini ya, ini kan mereka baca tuh, gitu kan. Kemudian nanti setelah membaca berarti kan mereka ada sisi literasinya ya, dibaca dulu, dipahami gitu kan. Kalau sudah ya kan, nah kemudian nanti akan ada pertanyaan tuh, ya. Nah pertanyaannya seperti apa? Nah ini contoh numerasi. Jadi kalau tadi ini literasi dibaca gitu ya, apa-apa saja tidak berhubungan langsung dengan angka-angka ya. Nah, kalau yang ini berhubungan nih langsung. Jadi mereka akan melihat, oh ini ada sebuah katakanlah diagram ya. Nah, ini dibaca nih, dibaca dulu mereka. Kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan di sini. Berdasarkan beras yang dijual misalnya, perbandingan paling sederhana adalah, nah ini, jadi mereka akan baca nih, ya secara statistik gitu. Ya. Oke. Nah ini hasilnya ya. Jadi hasilnya itu nanti akan dibagi-bagi. Ada perlu interval khusus, ada dasar, ada cakap, ada mahir. Nah ini juga sama. Artinya gini, kalau mahir berarti siswa menjawabnya itu nilainya bagus. Nah kalau cakap sudah mampu tapi mungkin informasinya perlu ditambahkan gitu. Kalau dasar yang sederhana. Nah kalau yang perlu ditambahkan istilahnya kalau memang masih kurang, nah ini yang perlu ditambahkan gitu. Jadi nanti bisa dikelompokkan tuh dari siswa yang ikut itu. Oke. Kemudian pembelajaran berbasis kompetensi. Nah ini ya, perbedaan antara basis konten sama kompetensi. Jadi kalau kompetensi itu berpusat pada kebutuhan, ya kebutuhannya apa. Sementara kalau konten ya materinya, ya kalau dilihat di sini. Kemudian kalau ini konsepnya, pemahamannya, ya pemahaman konsep, keterampilan, kemudian kinerja, ya lebih ke hasil kerja siswa misalnya gitu. Sementara kalau di sini lebih ke teknis konten dari soal tersebut. Ya. Ini bisa dibaca. Nah, ini jadi kalau melihat di sini statementnya Mas Menteri aja itu adalah ASEP nasional bukan pengganti ujian nasional, ya, tapi lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif namun juga karakter dan iklim belajar. Jadi kognitif melalui AKM, karakter tadi ada survei karakter, dan iklim belajar mengenai survei lingkungan sekolah. Oke, mungkin itu saja ya Bapak Ibu untuk materi yang disampaikan. Oke, nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan bisa di main room nanti ya, gitu ya. Atau mungkin di sini ada pertanyaan, boleh silakan. Pertanyaannya adalah, saya pusing baca soalnya Pak sebenarnya. Gitu ya. Iya, memang betul. Jadi karena kan waktunya tuh cepet banget gitu. Kayak perasaan belum paham maksudnya apaan gitu, udah ganti soal lagi. Ini ya, yang ini contoh ini ya. Kalau ini kan hanya contoh. Kalau saya butuh waktu lama untuk memahami. Iya. Jadi memang kalau ini harus dibaca berulang-ulang dulu. Kalau ini memang ini betul. Nah, ini sudah kita terapkan di PBL ya. Jadi di PBL kita sekarang kita sudah menerapkan modelnya seperti ini. Jadi model soalnya ada contoh di kelas 8 itu
kan mengenai makanan dan pergaulan bebas, khususnya perbandingan vape sama rokok gitu ya. Nah itu ada infografisnya tuh, ada infografis mengenai katakanlah makanan. Kemudian nanti di sini ada tuh penjelasannya makanan-makanan ini. Nanti siswa disuruh berdasarkan apa yang ada di sini, ya kan katakanlah poster ini, analisalah misalnya makanan mana yang paling sehat gitu. Jadi memang mereka pasti mau nggak mau harus baca, karena kalau nggak dibaca mereka nggak tahu yang mana gitu kan. Itu intinya mereka harus baca. Kemudian membaca kalau yang tadi numerasi sama juga ya. Jadi mereka harus melihat-lihat angka, karena kalau nggak bisa ditebak-tebak. Jadi kalau nembak ya agak ini juga gitu hasilnya nanti. Udah gitu satu lagi di soal yang AKM itu, dia bisa satu soal itu buat beberapa nomor gitu. Jadi misalnya ini pertanyaannya misalnya ini, misalnya gitu ya. Mana yang paling tinggi nih misalnya. Nanti di soal berikutnya ada dari soal yang nomor sebelumnya, kamu analisa apa gitu. Jadi kalau dia tidak pahami soal yang satu ini, kadang-kadang jadi bisa 2 atau 3 soal dia nggak bisa jawab. Gitu mungkin Bu ya. Memang perlu ini. Gitu. Pak Eko mau nanya, dari AKM ini apa bukti siswa sudah memahami AKM itu dengan nantinya diadakan UN atau kan AN seperti itu Pak Eko? Oke. Jadi kan tadi disampaikan di sini bahwa AKM ini sebenarnya bukan menilai secara siswa ya. Artinya dia menilai sebenarnya sekolah ujungnya tuh. Jadi mana ya tadi yang 3 itu ya? Iya betul. Yang perbedaan tadi yang mana 3? Nah ini nih. Oh ini perbandingannya. Pada save kenapa nih? Aduh jadi keluar. Balik lagi Pak Eko. Mohon maaf, tiba-tiba kali. Oke. Kenapa Pak Eko? Ini tahu tiba-tiba kepada Asep tadi. Aneh nih. Oke, mana tadi? Ini tadi ya. Oke. Jadi tujuannya itu kan sebenarnya ini ya. Jadi memotret kualitas pembelajaran. Jadi yang dilihat bukan individu. Jadi itu hanya sebagai sampel. Katakanlah misalnya nih, siswa kita ternyata dari hasil asesmen itu ternyata nilainya yang ada di kategori paling bawah tadi ya. Misalnya kan tadi ada 4 kategori ya. Ada mahir, ya kan, ada cerdas, ada satu lagi. Nah, kemudian paling akhir tuh misalnya perlu penanganan khusus. Nah, berarti kalau perlu penanganan khusus misalnya seluruh siswa hasilnya lebih banyak itu, nah berarti pembelajaran di sekolah itu dipertanyakan tuh. Gagal. Ya artinya bukan gagal, artinya kenapa kok bisa turun misalnya gitu. Hasilnya kok seperti ini. Makanya nanti akan dia lakukan di sini nih, di peningkatan kualitasnya. Mungkin apakah misalnya sarananya atau misalnya itu nanti juga dilihat dari ini kan ya, survei sekolah tadi ya, sarana atau mungkin dan lain-lainnya lah gitu. Itu Patri. Jadi tidak memotret individu tapi memotret sekolah. Gitu. Ya, terima kasih Patri pertanyaannya. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Sebetulnya sih bisa, kalau misalkan dalam kondisi tenang bisa paham maksud intinya ya gitu. Cuman karena apaan sih yang maksudnya ya? Maksud pertanyaannya apaan? Rusuh sendiri sih Pak sebetulnya, bukan karena mungkin bisa jadi paham ya. Kitanya juga masih fokus ini. Nah, ketika ngerjain soal tuh jadi tadi yang mana ya?
Kayaknya tadi ada deh. Iya ya. Oke. Ya, jadi memang apalagi kalau nanti di simulasi kemarin, pada saat simulasi itu siswa itu nanti dia memang harus benar-benar berada di depan laptop ya. Jadi kalau dulu UN kan ada pengawas, sekarang tuh pengawas nggak ada. Jadi pengawas kalau kemarin simulasinya itu pernah saya ikuti, dia di ruang misalnya di ruang proktor, nanti siswa itu terawasi oleh kamera yang ada di webcam kita gitu. Jadi begitu dia masuk, otomatis itu kamera akan nyala dan dia terrecord di pusat gitu. Gitu. Jadi mungkin itu yang jadi itu yang mungkin kalau apa dan apa yang ada di situ terrecord tuh sama sistem gitu. Gitu. Jadi memang apa ya? Ya karena diet gitu ya. Kalau dulu kan dilihatin apa ada waktu terakhir kan ada ininya ya, apa ada pengawas di dalam gitu kan. Kalau nanti dia tidak gitu. Justru mungkin di ruang proktor, terus kalau ada apa-apa ya udah tinggal dilihat aja kameranya nyala terus. Gitu. Jadi siswa yang ikut AKM nggak semuanya PK ya? Ya, jadi untuk kemarin siswa yang ikut AKM baru itu percobaan ya? Dipilih. Cuman memang kalau kendala di kita itu kemarin ada 2 atau 3 orang yang ABK masuk di daftar gitu. Saya juga nggak tahu. Itu pemilihannya bukan dari sekolah sendiri ya, dari pemerintahan pusat dari ya? Pemerintah, saya nggak tahu kriterianya bagaimana gitu dari pemerintah, tapi yang jelas tiba-tiba muncul aja tuh nama A sampai nomor 1 sampai 45 itu yang khusus, yang 5 orang cadangan. Mungkin cadangan kalau yang salah satu ada yang mungkin nggak bisa atau apa gitu. Itu di. Cuman kalau terakhir daftar kemarin itu sampai yang ABK juga masuk gitu. Gitu. Oke, mudah-mudahan ini sedikit banyak yang membuka lah paling enggak. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa ikut kegiatan ini ya. Patri sama Bu Ana sudah punya itu ya, apa namanya? Masuk tuh SIM PKB ya? Patri sudah punya SIM PKB? Saya belum, Pak. Oh, belum. SIM PKB ya. Itu aja saya juga belum paham SIM PKB itu apa, Pak. Jadi SIM PKB itu gini, Bapak Ibu sebenarnya bisa mencari tuh SIM PKB. Saya lupa ini lagi, belum saya siapin caranya. Jadi ada tuh Ibu Ana apalagi punya InnoPTK kan ya sudah ya? Udah. Nah, itu biasanya lebih mudah tuh. Jadi coba saya pernah saya cari SIM PKB sebentar. Saya tuh sebetulnya kayak gentayangan sih, Pak. Gentayang. Karena sebetulnya NUPTK saya itu NUPTK SD gitu. Kalaupun diambil ke SMP, itu dia punya kode unik. Karena memang sebetulnya kan dia tahu itu guru kelas atau guru bidang studi. Coba deh, saya coba. Oh, di stop nih kayaknya. Banget nih. Pak Dirman, kayaknya udah ngotak nih kelompok yang baru gabung terakhir. Saking ngotoknya sampai pusing tadi baca soal apaan ya? Maaf lama. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru semua yang mengikuti kegiatan pengimbasan dari AKM. Kita telah lewati sesi pemateri ya, walaupun dengan speed yang agak cepat gitu ya. Semoga dengan keterbatasan waktu tidak menjadikannya kita keterbatasan materi, karena insya Allah materi tadi bisa Ibu Bapak Ibu dapatkan dengan menghubungi guru-guru yang pengimbas ya. Kemudian kita akan masuk ke sesi berikutnya, yakni sesi tanya jawab ya, yang mungkin tadi ada pertanyaan, bingung atau mungkin terlewat. Silakan manfaatkan sesi ini untuk sama-sama belajar. Nanti jika ada yang kurang jawabannya bisa ditambahkan dengan jawaban dari Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin karena keterbatasan waktu saya batasi 1 termin dengan 3 penanya. Dipersilakan.
Langsung open mic, nanti mohon dicatat ya, agar tidak terlewat. Udah pada ngerti kayaknya Pak Imam. Iya. Sudah pada mengerti ya? Alhamdulillah. Mau nanya juga Mau bingung. nanya apa Tadi ini? nanya sama Bu Ida, Pak. Kaki sini bingung mau nanya. Enggak, Baik. aku mau nanya dulu deh. Ais, Iya, mana? boleh. Kalau Enggak, misalkan Iya. Gimana? Oh, oke, tadi sudah ada yang nanya ya dengan saya pribadi. Oh iya. Ya udah yang itu dulu. Tadi juga Bu Rika nanya ya terkait tentang level pembelajaran 1 dan 2. Kalau untuk level pembelajaran 1 itu untuk kelas 7 dan 8, untuk 2 kelas 9 dan 10. Benar nggak ya Bapak Ibu? Saya khawatirnya salah nih. Itu untuk yang Untuk membaca yang literasi. aja. Jadi Iya, untuk yang literasi. Kalau untuk yang numerasi itu hanya 1 tingkatan saja. Gitu Oh ya. gitu. Benar ya? Baik, coba saya lempar kepada Sep. Gimana? Bisa mendetailkan apa yang dimaksud dengan level 1 dan level 2 dalam literasi membaca ya kalau nggak salah ya, itu benar ya? Iya, betul. Ini level-levelan inget Mak Ici. SMP Silakan dan pada SMA. Sep. Pedes level pedes. Literasi nih soalnya. Iya, Pak Imam. Di sana kan ada level ini ya, ada mahir, Oh iya tuh. kemudian ada cakap ya, ada dasar, ada apa ya? Satu lagi Intervensi. Interval Butuh khusus, penanganan. kalau nggak salah. Perlu penanganan Interval khusus bukan ya? Butuh Ya. penanganan. level. Nah, itu penambahan, lupa lagi. Nah, interval khusus. Ya, dari klasemen sementara Ibu Aziza semakin dekat dengan Beng Silver Queen 1 papan. Kemudian menyusul ada Kak Erwin. Sementara itu tidak ingin ketinggalan Alza. Siapa nih Alza nih? Mempertahankan posisi di klasemen kedua.
Indomaret, Bang. Waktunya berapa menit lagi Pak Imam? Waktunya 2 menit lagi ya Pak. Ya 2 menit nanti lagi. 15.15 kita akhiri dengan foto bersama ya Pak. Gesek. Oke, berarti di end aja nanti kalau udah Itu 15-14 ya. Kan banyak. Ya. Ini aku spotlight yang 8 orang ya, biar mau didokumentasin. Apa? Tak sore. Oh ya, dulu Iya. ini ya, taruh di sini ya. Oke, Bu Aziza udah selesai. Pak Erwin, Bu Yuyun, Bu Rika, Bu Amel. Wah, ini udah banyak selesai nih. Udah 7 orang selesai. Ini masih Jadi grogi dibilangin Bu ini nih. Iya, Bu Ranti membangun Bu Ranti mantap. race terakhir melewati Ibu Mega di Mantap. posisi nomor 3. Bu Ranti Alza bertahan siapa di tuh, pose Alza? di pretest. Alza siapa? Ketiga. Alza siapa? Alza siapa sih? Alza siapa? Alza aku, Itu Anita guru IPA. Fariza. Guru IPA siapa tuh? Wah, Warna ikutan. Keren. Buana harusnya ikutan. Bu, please naik menyusul Bu Mega. Baik, Pak Gunawan mungkin bisa langsung diumumkan atau Bu Epti mungkin Yakin aja ya. Pak Pagun. Ya, aku kagak nambah. 3 doang. Berarti Waduh, kagak menurun. nambah. Pemenangnya. Yang datang pertama siapa tadi? Oke. Jangan. Mantap. Alza Selamat siapa Alza? kepada Ibu Aziza, Ibu Ana, dan Ibu Ranti Muria yang berada di top 3 masing-masing akan mendapatkan hadiah coklat, dan jangan lupa ada pajak menangnya ya. Oh, pajaknya itu. Itunya tuh kacang mede. Ya udah dicopotin dari coklatnya. dimut-mut Maranti. Baik, Ingat ya, alhamdulillah. medsos. Sebelum kita tutup, kita foto bersama yuk. Ayo. Boleh minta Ya. tolong oleh Pak Eko mungkin Oke, boleh sip. Bentar. untuk mengabadikan. Nah, kok Oke. wajah saya jadi begini nih. Bu Ria masih ditutup ya, Bu Ria? Pak Imam kayak hulek. Abah Oke, Wai. kasih reaction boleh. Dia masih ditutup ya? Ah, Bu Ria nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. Boleh kasih reaction. Kayak gini jempolnya. Ya, 1, Sarangnya. 2, 3.